Apa sebenarnya hubungan antara rumusan masalah dan hipotesis? Nah, tentu ini menjadi hal yang menarik yang seringkali adik-adik mungkin dengar ketika ada dosen yang memberikan mata kuliah metodologi penelitian, dan tentu Anda bertanya tentang apa sebenarnya hubungan antara masalah dan hipotesis. Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya. Kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan hubungan antara rumusan masalah dan hipotesis. Namun sebelum kita lanjut lebih dalam, lebih jauh, ada kalanya jangan lupa untuk adik-adik untuk terus mendukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya biar nanti setiap update dari video-video saya itu adik-adik yang bisa mendapatkan notifikasi duluan, ya. Nah, apa sebenarnya hubungan antara rumusan masalah dan hipotesis? Nah, adik-adik tentunya ini bukan sesuatu hal yang asing bagi adik-adik yang sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian dan sudah dijelaskan oleh dosen-dosennya yang mengajar tentang mata kuliah metodologi penelitian. Nah, ini yang menjadi seringkali menjadi beberapa masalah mungkin, ataupun mungkin adik-adik itu belum bisa membedakan apa sebenarnya hubungan antara rumusan masalah dan hipotesis itu, ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita tidak memahami ini, mungkin orang-orang itu akan menganggapnya bahwa sama rumusan masalah dengan hipotesis. Sebenarnya itu salah, ya. Jadi rumusan masalah dan hipotesis itu memiliki hubungan satu ya dengan yang lainnya, yaitu rumusan masalah. Jadi semuanya tergantung dari rumusan masalah yang berisi tentang pernyataan-pernyataan yang berkaitan erat dengan penelitian. Nah, gampangannya itu adalah begini ya. Kalau saya seringkali memberikan wawasan kepada mahasiswa itu adalah, kalau rumusan masalah itu kita belum tahu tuh jawabannya seperti apa, ya. Karena rumusan masalah itu kan selalu dalam bentuk pertanyaan, dan kita belum tahu jawabannya seperti apa. Nah, tetapi kalau hipotesis, itu kita menduga-duga kira-kira jawabannya seperti apa. Itu namanya hipotesis. Gitu. Nah, itu cara paling gampang untuk membedakan mana rumusan masalah, mana hipotesis. Tetapi kalau yang berkaitan dengan hubungannya, jadi hipotesis itu merupakan pertanyaan yang menjawab rumusan masalah tersebut namun masih bersifat dugaan sementara, itu ya, tadi yang sudah saya bilang, dan harus diuji kebenarannya melalui proses penelitian. Nah, bagaimana dengan yang rumusan masalah? Ya, diujinya juga sebenarnya melalui proses penelitian, hanya saja seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau rumusan masalah itu jawabannya itu belum kita mengetahuinya seperti apa, tetapi kalau hipotesis itu kita sudah menduga ini. Contoh kecil ya, contohnya kalau yang rumusan masalah. Apakah ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai? Ya, di dalam rumusan masalahnya tertulis bahwa apakah ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, kalau rumusan masalahnya semacam itu kita kan tidak mengetahui nih. Apakah ada pengaruhnya ya terhadap motivasi kerja dari karyawan ya terhadap kinerja pegawai ini, kan kita tidak mengetahuinya. Nah, tetapi kalau hipotesis itu dikenal dengan H1 dan H0 ya. H1 dan H0. Contohnya misalnya kalau H1 ya, atau ada juga yang menyebutkan di dalam buku metodologi penelitian itu ada HA gitu ya. HA dan H0. Nah, kalau contoh hipotesis itu, kalau yang H1 atau HA itu adalah ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Ya, jadi ada pengaruhnya. Ya, cuma pengaruhnya ini perlu dibuktikan di dalam penelitian seberapa besar sebenarnya pengaruhnya itu tadi. Nah, itu. Nah, sedangkan yang H0-nya itu kebalikannya. Kebalikannya yaitu tidak ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, untuk membuktikan kedua hipotesis H0, H1 maupun H0 ini, ya pembuktiannya adalah melalui proses penelitian. Gitu. Jadi kita sudah menduga ini jawabannya itu ada pengaruh dan tidak ada pengaruh gitu. Nah,
artinya kita masih ngambang kan, ada di dua celah hipotesis yang ada, ya, ada pengaruh dan tidak ada pengaruh gitu. Nah, untuk mengetahui bahwa ada pengaruh dan tidak adanya itu, ya udah lakukan penelitian semacam itu, ya. Jadi dengan ini saya kira adik-adik sudah akan tahu bahwa apa itu sebenarnya hubungan antara rumusan masalah dan hipotesis, ya. Oke, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.